ユヤ殿、この国で寝具を異性に送るということはそのものと。結婚したい、床を共にしたいって意味があるのよ。やらかした。陛下、深呼吸です。はい、深呼吸。お父様。Halo guys, kembali lagi bareng gua di sini. Oke, pada kesempatan kali ini Mimin bakalan kembali men-spoiler anime Isekai Deichin Skill Tennisita Orewa episode ke-12 guys. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita gaskan ke pembahasan spoiler animenya. そなたがレクシアを救ったものか。はい。そなたが、いや、お前が、貴様が、この娘をたぶらかしたクソ野郎か。陛下、謁見中ですぞ。 Melanjutkan episode 11 kemarin ya, setelah rencana pembunuhan raja sudah berhasil digagalkan, Raja Arcelia dan semua orang yang berada di dalam aula guys mengetahui siapa sebenarnya pelaku atas rencana pembunuhan itu. Yap, siapa lagi guys kalau bukan pangeran pertama yang bernama Redgar. Nah, pada posisi ini ya, si Putri Lexia ini sudah mengetahui bahwa saudaranya sendiri berkeinginan untuk membunuh dirinya. Cuman bukannya ketakutan guys, si Putri Lexia ini malah menghiraukan ancaman tersebut dan malah berkeinginan keluar jalan-jalan bersama Yuya. Sampai-sampai si Owen, Luna, dan Lexia guys bertengkar sebab menurut Lexia karena target pangeran pertama itu adalah dirinya. Jadi si Lexia ini berpikir bahwa tinggal di luar istana itu guys akan lebih baik untuk dirinya. Cuman ya aslinya guys, di pikiran Lexia ini cuman menginginkan dirinya bisa berduaan dengan Yuya yang telah memberikan dia kasur. Nah guys, ngebahas soal kasur yang diberikan oleh Yuya, entah kenapa si Yuya ini sedikit menyesatkan menurut Mimin. Entah apa yang dipikirkan sama nih penulis cerita sampai harus kasur yang ada di pikirannya. Tapi mah menurut Mimin guys, selama itu masih mengandung unsur komedi, Mimin sih oke-oke aja. Oke, lanjut ke cerita guys. Pada akhirnya si Lexia ini mengajak Yuya berjalan-jalan di kota sembari ditemani oleh Luna dan Owen yang memata-matai mereka. Nah, karena si Lexia dan Luna ini guys terus bertengkar merebutkan Yuya, membuat si Yuya ini risih akan hal itu. Sebab pertengkaran mereka ini guys sangat keras, hingga orang-orang yang di sekitar itu guys melihat Yuya yang sedang dikerubutin oleh dua wanita. Nah guys, di sini penyebab kenapa si Yuya ini makin risih lagi adalah karena opai dari si Putri Lexia dan Luna ini guys menempel di tangan Yuya. Sebab pada saat berjalan-jalan, tangan Yuya ini guys dipeluk oleh Lexia dan Luna. Oke ya, cerita berlanjut lagi. Nah, pada saat sedang asik berjalan-jalan, si Yuya ini melihat bangunan guild petualangan. Dan pada posisi ini ya, si Luna ini mengajak Yuya agar dirinya mau menjadi seorang petualang. Cuman dalam pikiran Yuya guys, alasan kenapa dia itu bertarung dengan monster adalah agar dirinya itu bisa menjadi lebih kuat lagi. Dan si Yuya juga berpendapat guys bahwa jika dirinya bisa hidup dengan nyaman, maka dirinya akan memilih hidup dengan nyaman dan tenang tanpa ada masalah. Nah guys, menyetujui permintaan dari si Luna, si Yuya ini bersedia mendaftarkan diri sebagai seorang petualang. Cuman karena si Yuya ini orangnya jujur banget, si Yuya ini menulis 3 atribut sihir pada saat dia mengisi formulir pendaftaran. Yang mana menurut resepsionis itu ya, saat ini orang yang memiliki 3 atribut sihir adalah seorang legenda. Karena mengendalikan 1 atribut saja guys, itu sangat sulit banget. Dan seperti pada guild petualangan yang biasanya ya, si Yuya ini dites tentang seberapa besar mana yang dia miliki. Dan pada saat dirinya dites guys, kristal yang dia gunakan untuk mengukur kapasitas energi si Yuya ini guys langsung pecah akibat besarnya energi sihir milik Yuya. Sampai-sampai guys, pada posisi itu si Lexia ini mengatakan bahwa besarnya mana yang dimiliki Yuya ini guys hampir sama dengan seorang elf. Nah, sesudah mendaftarkan diri sebagai seorang petualang guys, si Luna dan Yuya ini memutuskan untuk mengambil sebuah quest yang ringan di guild. Dan pada saat sedang melihat quest-quest itu ya, si Yuya ini digoda oleh seorang onesan yang bernama Grena. Yang mana maksud si Grena menggoda Yuya ini guys adalah untuk berkenalan dengan Yuya itu sendiri. Hingga pada akhirnya ya, si Yuya dan Grena ini memutuskan untuk mengambil quest pengumpulan tanaman obat bersama-sama. Oke ya, sepulang dari menyelesaikan quest, si Yuya ini guys dimintai tolong oleh Owen agar dirinya bisa membantu penangkapan pangeran pertama. Yang dimana si Owen sendiri ini menjelaskan guys bahwa pangeran pertama ini telah diisolasi oleh raja di sebuah mansion milik kerajaan. Nah di sini ya, Mimin sendiri gak mengetahui pasti penyebab kenapa si pangeran pertama ini diisolasi oleh Raja Arcelia. Oke ya, sesampainya di mansion itu, si Owen ini mencoba untuk mengepung pangeran pertama. Cuman pada saat hendak menangkap pangeran guys, si pangeran ini nantinya berusaha untuk bunuh diri. Hingga pada akhirnya si Yuya menyuruh naik untuk menangkap pangeran pertama.
Nah guys, belum usai sampai di situ, pada saat hendak membawa pangeran pertama, tiba-tiba guys si Owen dan para prajuritnya ini dikejutkan dengan serangan mendadak dari gadis berambut perak. Nah, fun fact saja guys, bahwa sebenarnya pangeran pertama ini guys memiliki hubungan dengan gadis perak yang pada episode-episode sebelumnya itu guys ditampilkan sedang bertarung melawan kelinci putih. Oke, balik lagi ke cerita guys. Nantinya si Yuya dan Owen akan bekerja sama untuk mengalahkan wanita tersebut. Cuman guys, pada posisi ini si wanita ini menyebutkan bahwa saat ini kekuatannya itu sedang melemah sehingga dirinya tidak bisa mengeluarkan kekuatan jahat miliknya. Nah, mungkin saja guys, pada posisi ini si wanita ini sudah bertarung dengan kelinci putih, makanya guys dirinya mengatakan bahwa saat ini kekuatan dia itu sedang melemah. Oke guys, si wanita ini menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa menandingi Yuya hingga pada akhirnya guys si wanita ini itu melarikan diri dari lokasi pertempuran. Nah, seusai pertempuran itu ya, si Yuya ini mengatakan bahwa kekuatan dari wanita itu hampir sama dengan kelinci putih. Oke guys, kita persingkat ceritanya. Nah guys, pada saat hari penghakiman pangeran pertama, si pangeran ini melepaskan topeng yang menutupi wajahnya yang rusak akibat perbuatan Lexia. Nah di sini guys, si Raedgar ini sangat marah akan hal yang dilakukan oleh Lexia dan juga kelakuan raja yang seperti membenci dirinya hingga si pangeran pertama ini guys dikucilkan dari kerajaan. Nah pada posisi ini guys, si Lexia ini hanya bisa terdiam dan bersedih guys melihat kakaknya sendiri. Hingga pada saat itu si Yuya ini mengacungkan tangannya dan langsung menghampiri pangeran pertama dan menuangkan ramuan pemulihan ke wajahnya si pangeran pertama guys. Dan seketika luka bakar di wajah pangeran pertama ini sembuh guys. Nah karena tindakan dari Yuya ini ya, semua orang di aula kerajaan kaget dengan ramuan yang dibawa oleh Yuya. Sebab menurut Raja Alselia guys, ramuan pemulihan ini merupakan sesuatu yang sangat langka. Bahkan bisa disimpulkan bahwa ramuan pemulihan ini bisa dinilai sebagai harta nasional kerajaan. Nah guys, pada posisi ini yang bikin gua jengkel sama Yuya guys, karena si Yuya ini mengatakan dengan polosnya bahwa ramuan itu ditanam di kebun miliknya. Yang menurut gua sendiri guys, pada saat si Yuya ini mengatakan hal ini, menurut gua ada kemungkinan bahwa si Yuya ini guys keselamatannya itu akan tidak terjamin. Sebab di aula saat ini guys ada banyak bangsawan yang sedang berkumpul melihat penghakiman dari pangeran pertama. Oke guys, balik lagi ke cerita. Sesudah wajah pangeran pertama ini disembuhkan, si pangeran ini guys tetap kekeh akan bunuh si Lexia. Hingga pada akhirnya guys, si Lexia ini memaafkan dirinya dan mengatakan bahwa si Lexia ini siap akan semua hal yang mungkin akan dilakukan oleh pangeran pertama. Dan pada posisi itu, si Lexia ini juga mengatakan guys bahwa dirinya ingin bisa akrab dengan kakaknya seperti dulu. Oke guys, mungkin saja pada episode 12 nanti kita bakalan melihat pertemuan antara Lexia dan Kaori di dunia isekai. Tapi untuk kali ini guys, Mimin gak bisa berpendapat pasti ya guys ya. Dan oke, mungkin sampai di sini dulu konten kali ini guys. Mimin di sini undur diri, see you next time, sampai jumpa lagi guys.